Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusdi Aulianggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Pada video kali ini saya akan mengerjakan lab 5 yaitu build your DB server and interact with your DB using an app. Kemudian di lab kali ini kita akan membuat database server dengan high availability menggunakan multi AZ ya, deployment dan menghubungkannya dengan web server dan berinteraksi dengan database melalui aplikasi web. Jadi let's get started. Tapi kita jalanin dulu ininya ya. Belum dijalanin. Kita tunggu indikatornya sampai hijau. Jadi tentang Amazon RDS ini, jadi RDS ini adalah managed database service yang memudahkan kita untuk setup, operate, dan scale relational database di cloud. Dan Amazon ini menangani tugas-tugas kayak administratif, seperti backup, patching, dan replication. Jadi kita bisa fokus ke aplikasi. Dan RDS ini ya, ini mendukung berbagai database engine seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MariaDB, dan Amazon Aurora. Jadi di lab ini kita akan membuat MySQL database dengan multi AZ. AZ itu AZ deployment. Jadi artinya database yang kita punya akan primary instance di satu availability zone dan standby replika di AZ. Lain untuk high availability. Kita tunggu dulu ya. Kita cut dulu. Oke, ini udah jalan, udah saya jalanin juga. Kemudian kita langsung aja untuk text one create a security group for the RDS DB instance. Service, kita select VPC, kita service, kita pilih VPC. Nih. Setelah itu, in the left navigation pane, choose security groups. Security group. Grup keamanan ya, kalau bahasa Indonesianya. Kemudian choose create security group dengan kita kesini dulu ya. Bentuk keamanan namanya DB security group. DB security group. DB security group. Gini ya. Security group, kemudian description-nya ini untuk deskripsinya, kemudian VPC-nya bisa kita gunakan lab VPC ya, choose then X from the mode. Oke ya, ini untuk awalannya. Saya izin mengambil screenshot. Lalu in the bound rules pane, choose add rule. Kita tambahkan aluran masuk. Security, jadi kita tipenya MySQL Aurora 3306. Ininya apa nih? Ininya MySQL tipenya. MySQL Aurora 3306. Oke, inilah ya. Terus ini protokolnya udah 3306 tentang portnya. Lalu place your cursor TPSG and then web shaper group. Take SG source-nya sumber ya.
Web security group nggak sih? Ya, ya web security group and select web security. Kita bisa langsung kita gunain ini. Oke, ini aja yang diedit di bagian ini. Kemudian kita langsung create security group. Grup keamanan. Oke, udah berhasil dibuat. Kemudian kita create a DB subnet group. Service. Terus kita ke apa nih? RDS ya. RDS. Aurora Ends. RDS ada yang kemudian kita pilih subnet group subnet. Terus kita if the name just the name icon. Oke, kita langsung buat grup aja ya. Subnet DB namanya itu DB subnet group. DB subnet group. DB subnet group description-nya. Ini VPC-nya ya yang lab ya. Atau apa tadi bacanya? Lab VPC. Oke, kemudian kita add subnet section. Scroll kita add subnet section. Kita pilih available SS1 sama 2. Ini ya. 1 sama 1A 1B. 1A 1B. Ya, ini kita select. Kemudian expand the list of values under subnet and select the subnet associated with the CIDR range subnet. Pilih subnetnya itu yang 10.124 sama berapa ya itu ya? Sebentar. Oke, lanjut sebentar. Kita lihat dulu tadi berapa aja. 10.124. 10.1 ya ini sama yang ini ya. Oke. Subnet select. Oke, ini kita screenshot. Jadi subnet yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang kita tambahkan, lalu kita create. Ini ya, subnet yang dipilih 13. Oke, ini berhasil dibuat DB subnet grupnya. Kemudian kita create an Amazon RDS DB instance. Kita ke database. Ini udah dibuat ya. RDS tadi database.
Sebentar ya. Database. Kita ke database, kemudian kita create a database. Ini ke database, kita create a database. Switch to the new database creation flow. Switch the new. Apa nih? Select MySQL. Ini MySQL, kemudian template-nya itu devtest. Devtest. Sebentar. SQL, kemudian ininya tadi template-nya itu devtest, ya, availability-nya multi AZDB instance. DB instance. Ini ya, yang tengah. Ini saya screenshot dulu deh. Membuat database baru ya. Kemudian apa tadi? Under the settings, configure settings. Settings. Credential settings. DB instance beda ya. Mana ya settingnya? Mana ya? Settings. DB instant master user. Credential management. Oh ini database identifier ini. Lab DB. Ini master username itu main master password. Benar nggak sih? Kabar sebentar. Oke ya. Ini ke self manage. Primary usernya ini kayaknya master passwordnya itu lab password, confirm password. Lab password. Sorry. Lab password. Confirm passwordnya lab password juga. Ini gini.
Oke, kemudian under DB instance class configure under DB instance class. So instance class. Under DB instance class configure your stable class. Hmm. Instance class. Di sini nggak ada burstable ya, tapi ada jumpable. Jumpable. Include the class. Including the class. Oke, kemudian select debit 3. Oke, ini ya yang kita pilih. Kemudian under storage kita configure storage ini kita isi general purpose SSD itu ya. Kalau catatnya tuh 20. Kemudian connectivity VPC. Kita gunakan live VPC. Kemudian connectivity-nya gangguan. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Kemudian VPC ya, external itu exciting VPC security group. Ya, exciting security group kita pilih DB security group. DB security group. Ini ya. Itu udah kita hapus, kita pilih. Nah, itu security group. Kemudian di select default ya tadi udah under monitoring expand additional configuration. Monitoring. Uncheck ya. Oh ini enable enhanced monitoring. Kemudian under additional configuration configure initial database name-nya tuh lab. Sini ya. Initial database name-nya itu lab. Kemudian uncheck enable automatic backup. Sama enable encryption yang kita hapus. Maksudnya kita uncheck ya. Ini tadi ya kita.
Publish creating dulu, kemudian ini. Kemudian kita baru create database. Kita baru create database. Tunggu. You will now need to wait approximately 4 minutes for the database to be available. Jadi ini kita tunggu ya sekitaran 4 menit mungkin untuk lab DB-nya ini masuk ya ke sini. Ya, berarti bisa di-refresh ya di database ini. Jadi dia muncul lab DB-nya, kemudian kita ini kita ya pilih ini lab DB-nya. Statusnya masih apa nih? Statusnya masih match. Ya benar 4 menit tuh. Berarti kita harus nunggu 4 menit tuh. Dia lagi membuat nih, lagi membuat. Kita tunggu dulu. Oke, sembari menunggu statusnya berubah, kita lanjut untuk ke test 4, interact with your database. Nah, di sini to discover the web server IP address, choose and drop down, copy the IP address value. Ya, kita paste. Kemudian kita showing information about. Jadi di sini kita bisa lihat gitu. Your application will be displayed some information about the C2 instance. Kemudian choose the DS number of batch. Di sini ya kita pilih. Kemudian di sini kita masukin endpointnya tuh
paste the endpoint you copy to a text editor gitu ya. Berarti di ini ya, di sini ya. Endpoint ini ya. Kita salin. Kemudian database namanya itu lab. Database-nya lab. Terus username-nya main. Password-nya password. Lab password. Kita ini aja. Caranya. Kemudian a message will appear with the box. Oke. Nah nih address booknya udah muncul. Test the web application by adding editing and context. Kita di sini kita add contact. Nah di sini kita bisa menambahkan apa ya, nomor kontak gitu. Atau kita bisa edit ya. Kita coba mau edit di kita edit. Sini kita tambahin misalnya kita edit ya. Kita edit, bisa remove juga, kita bisa melakukan remove, bisa melakukan edit di book ini. Ini kita kirim. Dia bakalan berubah. Jadi dia berubah. Data update gitu. Oke ya, kita submitting aja dulu. Sambil kita, oke ini statusnya sudah tersedia ya. Tandanya udah berhasil. Nah, dan kita langsung bisa submit aja di ininya ya. Karena tadi kan udah bisa semua nih. Kita submit. Nah, jadi arsitektur kita sudah lengkap ya. Jadi tadi kita udah belajar cara membuat security group untuk database, kemudian kita membuat DB subnet group untuk multi AZ deployment, kemudian kita deploy RDS MySQL database dengan high availability, dan kita menghubungkan web application ke database. Jadi ada kelebihan tersendiri ya kayak menggunakan database ini, menggunakan RDS maksudnya adalah kita tidak perlu mengurus maintenance, patching, backup, dan replication secara manual. Nah, AWS ini menangani semua itu. Jadi kita tinggal fokus ke aplikasinya. Jadi sekian demonstrasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.